juga timbullah di dalam hati mereka ini tujuan yang berbeda-beda. Di antara tujuan mereka yang berbeda-beda itu, Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan semua tujuan itu menjadi dua macam, menjadi dua tujuan. Kalau ditanya, kita dulu masih kecil sering ditanya oleh orang tua kita sendiri, cita-citanya kalau sudah besar mau jadi apa? Cita-cita itu adalah tujuan itu. Kalau ditanya setiap orang di antara kita pasti punya tujuan hidupnya. Bahkan bukan di dalam hidup saja, di dalam setiap langkah, di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap ucapan, sadar atau tidak sadar, di dalam hati kecil kita ini memiliki tujuan masing-masing. Datangnya kita ke tempat ini, fisiknya sama-sama datang, tetapi tujuannya mungkin saja berbeda-beda. Berangkatnya kita kerja atau berangkatnya kita ke sekolah, fisiknya sama-sama berangkat kerja, fisiknya sama-sama berangkat ke sekolah, tapi boleh jadi tujuannya berbeda-beda. Mungkin sebagian orang ada yang punya tujuan meraup kekayaan duniawi, sebagian lagi memiliki tujuan meraup titel duniawi, sebagian lagi memiliki tujuan A, B, C, D, E, begitu banyaknya tujuan manusia di muka bumi ini, sehingga tujuan manusia itu mungkin lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri di muka bumi ini. Di dalam semua tujuan yang begitu banyak ini, seperti yang saya sebutkan, dibagi oleh Allah menjadi dua kelompok manusia. Ini punya tujuan cuma dua saja. Disebutkan di dalam sebuah ayat, وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ, kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, saya salah menyebut ayatnya tadi. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ini dua ayat di dalam Al-Quran yang saya lupa dari kitab, dari surat yang mana dan ayat keberapa, nanti insya Allah bisa dicek kembali di dalam Al-Quran. Tetapi dua ayat ini, kata Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, dua ayat ini menjelaskan bagaimana tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Dan dua ayat ini bisa menjadi pegangan kita untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah ketika kita mengetahui maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tujuan manusia. Yang pertama, man kana yuridul ajilata. Barang siapa di antara manusia itu yuridu, arada yuridu muridan, yaitu tujuan. Murid di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Muridan, yaitu orang yang memiliki tujuan. Anak sekolah itu disebut murid karena dia punya tujuan mencari ilmu. Kata Allah, man kana yuridul ajilata. Siapa yang menjadi murid al-ajilah, yang memiliki tujuan al-ajilata. Al-ajilah itu berasal dari kata ajalah. Ajalah itu yaitu berarti sesuatu yang segera. Para ahli tafsir mengatakan al-ajilah adalah dunia.
Dunia ini kadang-kadang diistilahkan di dalam Al-Quranul Karim dengan dunia, kadang-kadang disebut al-ajilah, kadang-kadang disebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kadang-kadang disebut dengan al-ajilah. Dunia ini disebut dengan dunia dari kata dani, sesuatu yang rendah, sesuatu yang rendah, yang hina. Dunia ini juga disebut al-ajilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dari kata ajalah. Ajalah yaitu segera didapat. Keinginan duniawi ini segera didapat. Kita mau makan, ambil nasi, selesai langsung dimakan. Kita mau minum, ambil air, minum. Mau tidur, rebahkan badan, tidur. Mau mencapai peringkat di sekolah, belajar yang giat, langsung bisa dapat. Setahun, 2 tahun bisa mendapatkan itu. Walaupun itu harus dicapai melalui usaha juga, karena manusia memang hidupnya terikat dengan sebab. Dunia ini disebut al-ajilah karena segera didapat, plus segera punah. Apa yang kita dapat di dunia ini segera hilang. Salah satu contohnya, kita lapar yang luar biasa. Kita cari makan, kemudian makanan itu disajikan, kita makan. Rasa makanan itu sampai di mana? Lidah. Masuk di tenggorokan masih ada rasanya? Tidak ada. Tidak ada rasanya. Di tenggorokan ini lewat dari lidah sudah tidak ada rasanya, sebab yang bisa merasakan cuma lidah. Tenggorokan tidak bisa merasakan. Kita campur makanan ini, ada masak putihnya, ada tempenya, ada dagingnya, ada semuanya kita campur, kita masukkan ke dalam mulut ini untuk dikunyah, untuk kita kecap, untuk kita rasakan rasanya cuma berada di lidah ini. Begitu masuk sudah selesai. Jadi nikmatnya cuma di lidah. Kalau tidak dibatasi kenyang manusia ini, maka dia akan makan terus sampai mati. Karena rasanya memang enak, cuma bisa dirasakan di lidah saja. Nah, oleh Allah hidup di dunia ini dibatasi kenyang. Selesai dari lidah ini masuk tenggorokan sudah tidak ada rasanya. Dan kalau kita perhatikan, segala kenikmatan yang ada di dunia ini semua sama seperti itu. Sebentar, kenikmatannya sebentar. Dan cepat rusaknya. Mobil kalau nggak dirawat sebentar ya sudah hancur dia, nggak dibawa bengkel setahun, 2 tahun, 4 tahun, ya jalannya sudah nggak karu-karuan mobilnya. Rumah didiamkan, catnya tambah lama pudar, ada retak di sini, ada bocor di sini, jadi harus dipertahankan karena ini adalah dunia. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullah, dunia ini segera hilang, segera didapat, segera hilang. Dan nanti kefanaan yang besar yaitu ketika al-qari'atu mal-qari'ah, datang hari kiamat itu, dentuman yang keras. Wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal-farashil marsus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. Gunung yang paling kuat di bumi ini cuma seperti kapas yang ditiup. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia yang hidup di muka bumi ini ada yang punya tujuan mengejar al-ajilah, mengejar dunia ini. Nah, apa yang terjadi kalau manusia mengejar dunia? Man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan al-ajilah, ajjalna lahu, kata Allah. Ajjalna lahu, aku beri dia. Aku segera beri, bukan aku beri saja. Ajjalna, segera aku beri. Keinginan itu letaknya di mana? Yuridu kan keinginan kan? Mangkana yuridu al-ajilah. Keinginan letaknya di mana? Di dalam hati. Berarti belum mencari kan? Allah tidak mengatakan siapa yang mencari dunia, segera saya beri dunia. Belum sempat mencari ini. Siapa yang menginginkan, baru ingin, segera aku beri keinginannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menginginkan dunia.
Ini menunjukkan apa? Saya beri contoh. Kalau misalnya ada orang datang ke rumah kita, kemudian dia minta uang 10 juta. Kira-kira segera kita beri atau tidak? Hah? Segera kita beri nggak? Ini orang kita nggak kenal ya. Masuk ke rumah, langsung ngetok pintu rumah kita, buka. Ya, ada perlu apa? Tolong kasih saya uang 10 juta. Kira-kira kita beri nggak ya? Ya, kenapa? Sebab 10 juta ini berharga buat kita. Nggak sembarang orang minta kita beri 10 juta. Atau kita masih di mobil, ada pengamen itu ketok pintu, minta berapa ini? 10 juta. Oh, nanti kita tutup lagi kasarnya. Ini 10 juta nggak sembarangan, nyarinya setengah mati. Nah, ini harus kita jaga 10 juta ini, sebab menurut kita 10 juta adalah sesuatu yang berharga. Tapi kira-kira kalau dia minta uang 100 rupiah, mikir nggak kita? Hah? Kayak mikir nggak? Tunggu sebentar, saya sholat istikharah dengan 100 rupiah ini. Ya, gimana ini? Kenapa kita tidak mikir 100 rupiah? Buat kita 100 rupiah tidak ada harganya. Tidak ada harganya, makanya setiap berhenti lampu merah kasihkan 100 rupiah. Berhenti lagi lampu merah, ada orang ngamen lagi, kasih lagi 100 rupiah. Gak pakai mikir kita. Gak pakai mikir, karena 100 rupiah buat kita gak ada harganya sama sekali. Begitulah Allah mengumpamakan di dalam ayat suci Al-Quran, siapa yang menginginkan dunia ini, baru ingin, belum mencari, segera aku beri dia dunia, sebab buat Allah, di sisi Allah, dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda. Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syarbata ma'in." Andai kata Nabi Muhammad SAW, umpamanya dunia ini di sisi Allah nilainya, kadarnya sama, sebanding dengan sayap nyamuk. Bukan nyamuknya loh ini, sayap nyamuk. Andai kata dunia ini nilainya sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka tidak ada satu orang kafir pun yang bisa mencicipi dunia walaupun seteguk air. Tapi pada kenyataannya orang kafir bisa mencicipi dunia. Oh, rumahnya ada yang 3, mobilnya ada yang 4. Berarti ini menunjukkan dunia ini di sisi Allah dengan sayap, bukan dengan nyamuknya. Dengan sayap seekor nyamuk masih lebih mulia sayapnya seekor nyamuk daripada dunia seisinya ini. Ini perbandingan saja. Perbandingan. Sebab buat kita sayap nyamuk ini ada artinya. Nyamuknya nggak ada artinya. Ada yang habis nyemprot nyamuk terus nangis 3 hari, saya baru habis bunuh nyamuk ini hari ini. Tidak ada. Karena buat mereka bunuh nyamuk setiap malam dengan baygon ini tidak ada artinya sama sekali. Banyak nyamuk mati, kita juga tidak nangis karena kematian nyamuk ini. Apalagi sayapnya. Nyamuknya saja tidak ada artinya, apalagi sayapnya. Nah, dunia ini di sisi Allah sama sayapnya nyamuk masih mendingan sayap nyamuk. Masih lebih berharga sayapnya nyamuk. Makanya kita lihat di sekitar kita, dunia ini bisa dicicipi oleh orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun bisa mencicipi nyamuk. Jadi nggak bisa kita terus, saya sudah sholat, terus tiap hari kok keuntungan saya nggak naik-naik. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya rezeki dengan sholat ini. Sholat, keuntungan, karena ini cuma dunia yang bisa dicicipi oleh siapapun. Tapi di dalam ayat ini disebutkan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasha'u liman nuridu." Bagi siapa yang kami kehendaki. Kata-kata bagi siapa yang kami kehendaki ini perlu digarisbawahi. Berarti orang yang tujuan hidupnya adalah dunia itu terbagi menjadi 2 macam. Dia
menginginkan dunia, tujuan hidupnya dunia, dan mendapat keinginannya, dan orang yang bertujuan dunia tidak mendapatkan keinginannya. Katanya dunia tidak berharga. Kok ini bertujuan dunia tidak mendapatkan apa yang dia tuju? Nah, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dunia miliknya Allah. Tidak diberi bukan berarti dunia itu berharga. Seperti misalnya kita di mobil, ada tukang ngamen itu cuma minta 100 rupiah, kita punya. Cuma kita masih malas ngasih. Tidak kita kasih. Hak siapa ya? Buat kita 100 rupiah berharga enggak? Enggak. Kalau tidak berharga, kenapa nggak ngasih? Ya, saya tidak kepingin ngasih. Saya memang tidak kepingin memberi orang itu. Terserah saya, ini kan miliknya saya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Dunia itu sama sekali tidak berharga di sisi Allah. Tapi tetap Allah mau memberi, tidak memberi itu kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa protes. Tapi yang perlu kita garis bawahi, berarti ada dua macam. Ada orang yang tujuan hidupnya dunia, dapat apa yang dia tuju, atau orang yang tujuan hidupnya dunia, cuma dia tetap miskin. Ini di sisi Allah sama dua-duanya. Dua-duanya sama-sama bertujuan dunia. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ini bahaya sekali. Kata Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling sengsara? Siapa ya Rasulullah? Orang yang paling sengsara adalah orang yang hidupnya melarat di dunia, tapi nanti di akhirat dibangkitkan bersama Fir'aun dan Qarun. La ilaha illallah. Hidupnya di dunia ini melarat, susah, tapi nanti di akhirat dibangkitkan bersama Fir'aun dan Qarun. Nanti mereka bertanya, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan bersama Fir'aun dan Qarun? Saya hidupnya melarat di dunia ini. Ya, kamu hidupnya melarat, tapi tujuan kamu tidak ada bedanya dengan tujuannya Fir'aun dan Qarun. Oh, matanya hijau, terus yang dicari uang. Jadi dia cari uang, terus pikirannya dunia, terus tapi dia tidak dapat apa yang dia tuju. Tapi hatinya di sisi Allah sama. Sebab Allah ini tidak melihat fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Tapi yang dilihat Allah itu tidak lihat paras kamu, bentuk kamu. Yang dilihat Allah adalah hati kamu, dan tujuan itu letaknya ada di dalam hati. Tujuan letaknya ada di dalam hati. Nah, apa pengakhiran orang yang hidupnya bertujuan dunia ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Tsumma ja'alna lahu jahannama madhmuman madhura." Lalu pengakhiran orang yang tujuan hidupnya dunia ini, kami jadikan dia nanti kelak masuk neraka jahanam dalam keadaan terusir dan terhina. Na'udzubillah min dzalik. Masuk neraka jahanam dalam keadaan terusir dan terhina. Ini orang yang punya tujuan pertama, yaitu tujuan al-ajilah. Kemudian yang kedua, wa man aradal akhirata. Siapa yang menginginkan tujuan akhirat? Al-akhirah. Akhirat di dalam bahasa Indonesia ini kata serap dari bahasa Arab, al-akhirah. Bahasa Indonesia ini banyak sekali mengadopsi kata dari bahasa Arab. Al-akhirah. Akhirat itu disebut al-akhirah sebab segala sesuatu yang dituju ini didapat di akhir semua. Tidak ada yang didapat sekarang. Tujuan akhirat itu seperti apa? Mati husnul khatimah. Dikubur, dijadikan kubur kita sebagian dari taman surga. Ini tujuan akhirat. Dibangkitkan bersama Rasulullah. Ini tujuan akhirat. Mencicipi air dari telaga Rasulullah SAW. Melewati Siratul Mustaqim secepat kilat bersama Rasulullah. Masuk ke surga tanpa hisab. Masuk ke surga Firdaus. Memandang wajah Allah. Mendengarkan bacaan Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Bersama para sahabatnya. Bersama para keluarganya. Bersama para aulia. Bersama keluarga kita, orang tua kita di surga. Ini tujuan akhirat. Ini tujuan akhirat. Tidak didapat sekarang, tapi didapat nanti.
Nah, ada orang yang bangun tidur langsung yang ada di otaknya dia ini debit dan kredit. Otaknya ini debit kredit. Lihat saldo bank langsung. Ada orang seperti ini. Ada orang begitu bangun tidur, otaknya dia ini yang dipikir akhirat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya hari ini mau berbuat baik, saya mau menolong orang, saya berniat mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini ada orang seperti ini. Dan dunia ini terbagi menjadi dua macam, kelompok orang seperti ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Man aradal akhirata", siapa yang menginginkan akhirat. Kalau dunia tadi, mangkana yuridul ajilah ajalna. Siapa yang menginginkan dunia, segera kami beri, sebab dunia tidak berharga di sisi Allah. Tapi waman aradal akhirata, karena akhirat itu berharga, surga ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau berkumpul bersama Rasul itu sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau memandang Nabi Muhammad itu sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah memberi syarat untuk keinginan seperti ini. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia perbuatannya sesuai dengan keinginannya. Mau di surga Firdaus yang tertinggi, sholat subuhnya jam 8 terus. Ini berbeda keinginan dengan perbuatannya sehari-hari. Mau bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran tidak pernah dibuka. Qurannya ini ketemunya Ramadan setahun sekali. Ini mahal ini. Mau melihat Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul bersama para anbiya, akhlaknya tidak bagus. Mulutnya sering menggunjing orang, sering berdusta, sering menipu orang. Ini keinginan ada, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan keinginannya. Menghayal orang yang seperti ini, seperti menghayalnya orang yang ingin lulus cum laude, tapi tidak pernah nyentuh buku, setiap hari tidur terus. Padahal di dunia ini orang harus membangun sebab-sebab. Waman aradal akhirata, kata Allah, wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang menginginkan akhirat dan amal perbuatannya sesuai dengan amalnya orang-orang yang punya tujuan akhirat. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tujuannya akhirat, ibadahnya kencang, tapi nggak percaya dengan Rasulullah SAW, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pintu mencapai cintanya Allah hanya Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang mungkin kita semua menghafal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang yang punya tujuan kedua inilah orang-orang yang tujuannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berterima kasih kepada orang-orang yang punya tujuan yang kedua ini. Padahal Allah tidak butuh dengan usaha kita. Maksudnya mashkura, Allah berterima kasih karena ini dia orang-orang yang baik, orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu banyak hambanya Allah ini yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlalu sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku ini yang mau bersyukur. Yang sedikit ini sampai Allah terima kasih, kamu telah menjadi hambaku yang baik. Sampai Allah seperti itu, padahal Allah tidak butuh dengan amal kita. Makanya para ahli tafsir mengatakan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang yang usahanya disyukuri, maksudnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada dua golongan ini, jadilah kita golongan yang kedua. Nah, saya sebelum menutup supaya tidak salah paham,
Ini nanti tujuannya semua milih tujuan akhirat, kemudian pulang nggak ada yang sekolah, tidak ada yang kerja lagi di atas sejadah. Bukan seperti itu. Sebab saya katakan tadi, tujuan itu tepatnya ada di dalam hati. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada orang masuk ke ruangan ini, lalu sholat dia, nangis sholatnya. Ini ahli akhirat atau ahli dunia? Orang seperti ini, ahli akhirat atau ahli nangis, sholat nangis, ahli akhirat atau dunia? Hah? Kenapa Allah? Hatinya tetap nangis. Sebab kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia dari sholatnya ini takbir, nangis tadi yang dia tuju adalah Allah, maka sholatnya adalah akhirat. Kalau yang dia tuju pujian orang, dari mulai takbir, salam, tetesan air matanya, semuanya adalah dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada ibu-ibu, rumah saya di dekat pasar di Ciputat sana Jakarta. Kalau jam 3 malam itu ibu-ibu itu sudah keluar mengayuh sepedanya sebagian, membawa makanan menuju ke pasar jam 3 malam. Jam 3 malam waktunya orang tahajud, ini bawa makanan ke pasar. Dunia apa akhirat ini ibu-ibu? Hah? Bawa makanan ke pasar, tidak tahajud dia jam 3 malam. Dunia atau akhirat? Hah? Tergantung hatinya yang dia tuju apa. Kalau yang dia tuju ini, dia membawa makanan ini, dia niat, ya Allah, saya mau menutup rasa lapar anak-anak saya. Mau menutup rasa lapar anak-anak saya, menyumbat rasa lapar anak-anak saya, supaya dia ini bisa hidup, bisa taat kepadamu, wahai Allah. Ini setiap tetesan keringatnya berubah jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kayuhan sepedanya jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, al-khalqu kulluhum iyadullah fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk itu semuanya di bawah tanggungan Allah. Di antara makhluknya yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bermanfaat hidupnya buat makhluknya yang lain. Ini kalau dia cari rezeki buat manfaat, nutupi anaknya, ini kan juga makhluk Allah. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang bapak misalnya menghitung debit kredit kerja di kantor, hitung keuntungan kantor, rugi atau tidak, dunia atau akhirat. Hitung uang ini dia, dunia atau akhirat? Hah? Tergantung hatinya. Kalau dia kerja, dia ini kerja melaksanakan tugasnya di kantor untuk mencari keuntungannya nanti sebagian mau saya buat keluarga saya, sebagian lagi mau saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dunia atau akhirat? Ini akhirat ini. Walaupun gambarannya dunia. Jadi gambaran dunia atau akhirat itu tidak bisa dinilai dari fisik. Orang pakai kopiah, pakai jubah, jalan. Orang akhirat atau orang dunia? Wallahu a'lam. Tergantung niatnya apa. Ada orang pakai celana jeans, kaos begini, rambutnya gondrong. Ini orang dunia apa orang akhirat? Wallahu a'lam. Sebab itu kita tidak tahu hatinya orang. Jadi kita ini membahas tujuan ini bukan untuk menilai orang nanti dijalannya orang dunia atau orang akhirat. Bukan untuk menilai orang, tapi kembali ke dalam diri kita untuk menilai diri kita. Kita ini suruh menilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini berbuat, berucap untuk dunia atau untuk akhirat. Ini penting sekali. Tujuan ini penting sekali. Sebab tujuan ini yang menjadikan amal kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran yang bisa kita terima di malam hari ini. Nah, sebagai penutup, begitu juga di dalam amal perbuatan mubah sehari-hari. Makan, minum, tidur,
mandi. Ini kan perbuatan mubah. Perbuatan mubah itu artinya kita lakukan, tidak dapat pahala. Kita tinggal, tidak dapat dosa. Kan di Al-Quran tidak ada. Barang siapa yang tidak sarapan, dia masuk neraka. Tidak ada di dalam Al-Quran kan. Barang siapa yang sarapan, dia mendapat pahala di surga Allah. Tidak ada juga di hadis. Di hadis juga tidak ada seperti itu. Berarti dia perbuatan mubah. Tapi ketika kita sarapan, kita bertujuan, hadirkan niat di dalam hati kita. Saya sarapan ini agar saya memiliki tubuh yang kuat, membantu saya untuk mencari nafkah, untuk keluarga saya menjalankan perintah Allah, atau membantu saya untuk menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu suap, satu butir nasinya jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena tujuan sama-sama makan, fisiknya sama-sama makan. Yang ini makan plus pahala, sudah makan dapat pahala. Yang ini makan tidak dapat apa-apa, rugi lah, rugi sekali. Orang beriman itu makannya harus beda dengan makannya sapi dan kambing. Sebab orang beriman itu ketika makan dilandasi niat yang baik. Orang pengikut Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan mubah. Setiap yang dia lakukan punya tujuan yang mulia, sehingga yang mubah itu bisa didongkrak menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai senda guraunya. Sampai berguraunya itu punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bercanda dengan keluarganya, dengan sahabatnya, di dalam hatinya, saya mau menyisipkan kegembiraan ke dalam hati keluarga saya, ke dalam hati sahabat saya. Senda guraunya ini sudah bukan mubah lagi, ini menjadi sunnah, berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena tujuan yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, mengikat kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, meluruskan tujuan kita, menggolongkan kita termasuk mereka yang bertujuan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan memudahkan kita untuk melakukan amal orang-orang yang menuju akhirat, dan mengikat hati kita dengan keimanan kepada Rasulullah SAW, dan dijadikan usaha kita disyukuri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmatnya ke dalam diri kita, juga ke dalam rumah ini. Semoga dijadikan di rumah ini pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW dikeluarkan menjadi ahli ilmu, diguyuri rumah ini dengan rezeki zahir dan rezeki batin, dan dijadikan penghuninya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Begitu juga kita semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak mengumpulkan kita semua bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di surga Firdaus yang tertinggi. Begitu pula bersama para ahlul baitnya, para sahabatnya, para aulia Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.